Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien. Baik, secara umum gambarannya, seseorang ketika dalam keadaan sehat, maka makanan atau sumber nutrisi ini dijadikan sebagai sebuah kebutuhan pokok. Tetapi manakala seseorang sedang mengalami sakit atau gangguan dalam tubuh, maka yang dinomorsatukan adalah obat. Sementara asupan makanan atau nutrisi itu dikesampingkan. Ya tidak. Ya, kita selalu merasakan ketika sakit maka ayo kita minum obat, bukan ayo kita makan yang bergizi, gitu. Nah, sehingga keadaan-keadaan tersebut akan mengakibatkan terjadinya gangguan nutrisi atau gangguan bergizi di dalam tubuh. Nah, secara umum pasien ya yang sakit, ya kalau pasien sakit ya, kemudian mengalami gangguan nutrisi, ini gangguannya adalah berupa bahwa mereka hanya mampu mengkonsumsi makanan yang disediakan hanya 50%-nya saja. Nah, begitu. Sehingga ini menjadi masalah, menjadi perhatian ya untuk kita pada pasien tersebut. Nah, yang diharapkan adalah pasien tersebut ya kataboliknya atau pengeluaran energinya itu rendah, tidak banyak. Sementara ketika sakit, waktu perawatan yang dibutuhkannya adalah pendek, ya sehingga ini tidak akan berdampak pada gangguan yang lebih ekstrim lagi terhadap organ-organ di dalam tubuhnya. Nah, apa yang terjadi andaikan pasien dalam keadaan sebaliknya? Maka otomatis ya gizi sebagai sumber utama ini akan menimbulkan ya berbagai masalah. Oleh karena apa? Peningkatan katabolisme tubuh yang akan semakin meningkat. Bayangkan kalau energi yang dikeluarkan semakin banyak, sementara asupan makanannya atau zat gizinya sedikit. Selain itu juga akan menimbulkan starvation yang lama. Dampak yang akan datang adalah terjadinya kekurangan gizi hingga terjadinya resiko kematian. Nah, kenapa pada saat sakit ya katabolisme meningkat ya sehingga menimbulkan kebutuhan gizi menjadi meningkat? Ya karena itu tadi ya energi yang di dalam tubuh itu menjadi lebih tinggi, kemudian suhu atau panas tubuhnya juga semakin meningkat, sehingga BMR atau basal metabolic rate-nya juga otomatis akan semakin meningkat. Kemudian pada saat sakit, faktor stres pun juga akan semakin meningkat lagi. Nah, gizi ini dibutuhkan untuk proses penyembuhan penyakit dan juga sekaligus untuk untuk perbaikan sel-sel atau jaringan tubuh yang rusak, sehingga ini perlu diperhatikan kebutuhan nutrisinya. Nah, pada waktu sakit ini karena intake gizinya menurun ya, dan ini akan berimbasnya adalah pada pasien yang dalam keadaan cemas, maka akan semakin cemas. Kemudian pasien pada umumnya juga anoreksia ya, atau malas makan ya, tidak mau makan ya. Ini akan mengakibatkan ini ada hubungannya dengan panas tubuh sekaligus dengan adanya toksin atau racun-racun yang ada di dalam tubuh. Kemudian kondisi pasiennya menjadi lemah, adanya rasa sakit, suasana yang asing, dan menu barangkali yang mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan atau selera makan hariannya. Nah, keadaan-keadaan ini sebetulnya umum ya, jamak tidak hanya pada pasien di rumah sakit, tetapi juga pada pasien di rumah.
Tetapi yang pada kesempatan kali ini yang dibicarakan lebih ke pasien yang ada di rumah sakit. Nah, secara umum bahwa pada pasien kekurangan gizi bisa disebabkan oleh karena intake atau asupan makanan yang kurang atau yang menurun. Kemudian proses penyerapannya menjadi terganggu. Barangkali mungkin karena gastrointestinalnya yang memang terjadi gangguan. Ya, kemudian adanya anoreksia tadi sehingga dia mual, dia muntah. Kemudian adanya transportasi dari makanan atau zat gizi tersebut yang mengalami gangguan. Nah, kemudian utilisasi atau kinetika zat gizi di tingkat sel tubuh mengalami gangguan sehingga ini berisiko juga terhadap gizi. Dan ini akan berimbas pada pasien berapa lama kemungkinan akan dirawat, kemudian risiko peningkatan infeksi sekunder, dan juga terjadinya risiko kematian yang akan semakin meningkat. Sehingga dalam hal ini pasien membutuhkan satu cara ya yang digunakan untuk mengatur asupan atau intake zat gizi tertentu agar keadaan menjadi sehat dan tubuh menjadi optimal. Apa yang dibutuhkan? Yaitu dengan melakukan diet. Ya, diet itu bukan berarti bahwa kalau secara umum ya awam orang bilang kalau lagi diet, oh berarti diet dalam rangka menurunkan berat badan. Tidak. Ya, yang dimaksud diet itu adalah upaya untuk mengatur asupan zat gizi tertentu. Ya. Ya, tetapi kalau secara umum bahwa upaya menurunkan berat badan, ya padahal tidak. Ya, tetap yang disebut diet itu bisa menurunkan, bisa menaikkan berat badan. Itu tergantung dari status gizi awal ketika kita akan melakukan penentuan apakah seseorang harus melakukan satu diet tertentu. Nah, diet ini ya berasal dari bahasa Yunani yang berasal yang berarti cara hidup. Nah, ada beberapa referensi yang menyebutkan ya, jadi secara umum tadi yang sudah saya jelaskan ya, tetapi untuk pengertiannya adalah bahwa ada yang menyebutkan bahwa pengaturan jenis dan jumlah makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan serta status nutrisi atau status gizi dan menyembuhkan penyakit. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa agar tujuan diet dapat tercapai, ya maka perlu diatur jumlah asupannya. Kemudian perlu dikendalikan juga frekuensi makannya. Nah, kemudian ada lagi nih, Luxboy menyebutkan bahwa diet normal atau diet yang seimbang ini terdiri dari semua elemen makanan yang diperlukan agar tubuh tetap sehat. Kemudian Mangun Prasojo juga bilang bahwa diet yang baik adalah diet yang menekankan pada perubahan dalam jenis makanan, jumlah, dan seberapa sering seseorang makan, dan ditambah apakah orang tersebut melakukan diet secara terprogram atau tidak. Nah, kemudian ini diambil dari Kamus Gizi Pelengkap Kesehatan Keluarga, bahwa diet ini merupakan pengaturan pola dan konsumsi makanan serta minuman yang dilarang ataupun dibatasi jumlahnya, atau dimodifikasi atau diperbolehkan dengan jumlah tertentu untuk tujuan terapi penyakit yang diderita, ya, atau mungkin untuk tujuan kesehatan atau untuk penurunan berat badan. Nah, jadi sebetulnya kenapa seseorang melakukan diet itu tergantung dari tujuannya, ya. Tujuannya untuk apa dulu? Itu apakah untuk melakukan peningkatan berat badan ataukah sebaliknya untuk melakukan penurunan berat badan, ataukah untuk meningkatkan kebugaran atau meningkatkan taraf kesehatan dan seterusnya, itu harus kita perjelas dulu.
Nah, kemudian ada yang disebut dengan ilmu diet. Ilmu diet ini adalah cabang ilmu gizi yang mengatur pemberian makan baik pada kelompok maupun secara individu, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dengan memperhatikan syarat gizi dan sosial ekonominya. Jadi ini ada yang disebut sebagai dietetika, jadi ilmu diet atau dietetika. Kemudian ada terapi diet. Nah, terapi diet ini merupakan bagian dari ilmu diet tadi, ya, yang khusus untuk memperhatikan penggunaan makan dalam rangka tujuan penyembuhan. Nah, sebetulnya fungsi diet itu adalah apa sih? Ya, ada beberapa nih ketika seorang diberikan diet atau melakukan sebuah diet. Bisa jadi orang tersebut adalah berusaha untuk meningkatkan atau mempertahankan status gizi. Ya, jadi yang tahu tadinya dia merasa bahwa status gizinya dia kurang, ya maka dia akan meningkatkan ya status gizi tersebut. Atau yang sudah status gizinya normal, maka dia akan mempertahankan. Kemudian untuk mencegah permasalahan lain terhadap jenis makanan tertentu. Ya, artinya mungkin dia memang harus membatasi konsumsi dari beberapa jenis tertentu. Ya, atau mungkin karena dia mengalami intoleransi, ya, sehingga dia harus menghindari konsumsi dari jenis makanan tertentu. Gitu. Kemudian meningkatkan atau mempertahankan daya tahan tubuh dalam menghadapi penyakit atau cedera, khususnya infeksi. Membantu kesembuhan dari penyakit atau cederanya untuk memperbaiki jaringan yang aus atau rusak dan memulihkan keseimbangan dalam tubuh atau homeostasis. Nah, tujuan diberikannya penataan diet pada orang sakit yaitu agar tidak terjadinya atau tidak timbulnya atau tidak bertambah beratnya suatu penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Kemudian bisa jadi dia diberikan untuk dalam rangka mempersiapkan tindakan pengobatan. Atau mungkin untuk percepat proses penyembuhan sekaligus sebagai sebuah terapi. Jadi ketika seorang, ini contohnya ya, ketika seorang dijudge mengalami diabetes mellitus, maka orang tersebut ya, orang yang mengalami DM tersebut atau pasien DM tersebut, maka diberikan diet. Diet ini adalah diberikan sebagai sebuah terapi, gitu ya, terapi yang tujuannya adalah untuk di atasnya ya, yang 1, 2, 3 tersebut. Nah, kemudian siapa yang terlibat dalam menjaga status gizi pasien ya, agar status gizi pasiennya menjadi normal. Ya, ini merupakan satu kerjasama atau kolaborasi ya, baik dari dokter, baik dari ahli gizi, baik perawat sekaligus keluarga pasien. Nah, pada saat pasien ya diberikan diet, maka para tenaga medis ini nanti bersama-sama ya mengelola dietetik kepada pasien tersebut. Yang pertama adalah tentu saja mendiagnosa sebetulnya masalah gizi apa sebetulnya yang diderita oleh pasien tersebut. Nah, kemudian secara umum penentuan status gizi pasiennya. Coba dilihat, kita ukur ya indeks massa tubuhnya. Kemudian tebal lemaknya. Kemudian lingkar lengan atasnya. Kemudian indeks umum, ya, berat badan per tinggi badan, berat badan per umur, tinggi badan per umur. Kemudian sekaligus dilihat dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, nanti setelah itu maka kita akan kemudian melakukan penentuan kebutuhan gizinya, baik untuk kebutuhan aktivitas hariannya, untuk pengganti ya beberapa sel-sel yang rusak, maupun kebutuhan tambahan untuk keadaan tertentu.
Maka untuk itu kita menentukan dulu ya riwayat makan pasien sebelum sakit itu kira-kira bagaimana. Ya, pola makannya, frekuensi makannya, apa makanan atau jenis makanan yang disukainya. Kemudian pantangan-pantangan yang biasa dilakukan atau memang harus dilakukan oleh orang tersebut ya, dan seterusnya itu harus kita gali. Nah, setelah itu baru mempersiapkan terapi gizinya. Memberikan dukungan terhadap pasien untuk dapat memenuhi ketentuan diet mereka. Setelah itu diberikan diet, kemudian kita evaluasi. Kira-kira bagaimana intake makanannya, habis atau tidak, bagaimana responnya, enak atau tidak, apakah merasa tidak bisa menelan dan seterusnya, itu harus kita evaluasi semua. Kemudian sekaligus kita evaluasi juga status gizinya, apakah terjadi perubahan atau tidak, sekaligus dilihat dari hasil pemeriksaan. Nah, kemudian di mana sebetulnya peran perawat ya pada saat pelaksanaan dietetik pasien ini? Ya, tentu saja pertama adalah pengukuran status gizi pasien ketika baru masuk ya ke sebuah institusi kesehatan. Dalam hal ini mungkin rumah sakit atau klinik mungkin ya. Kemudian memberikan dukungan terhadap pasien, bagaimana supaya diet yang sudah diberikan itu bisa dipatuhi. Ya, kemudian perawat juga harus memfollow up, ya, baik dietnya maupun status gizi pasien tersebut, sekaligus mengevaluasi. Nah, hal ini ya perlu diperhatikan agar pasien tidak lagi mengalami risiko terjadinya komplikasi penyakit penyerta. Kemudian hal ini juga dapat memperpendek hari perawatan. Ya, jadi pasien bisa segera langsung pulang. Kemudian mencegah kematian pasien, ya. Kemudian ataupun setelah sembuh maka pasien dalam kondisi status gizi yang tidak buruk, ya, atau tidak kembali menjadi buruk, atau tidak semakin buruk. Gitu. Nah, kemudian dilihat juga terkait dengan kepuasan konsumen, dalam hal ini pasien, ya, kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Ya, bagaimana, apakah perawatnya friendly, ramah, kemudian bagaimana dengan tidurnya, nyaman atau tidak, kemudian dengan makanannya atau mungkin keamanannya. Gitu. Dan ini ya, jadi untuk customer satisfaction ini sebetulnya sudah mulai banyak dijalankan ya oleh banyak rumah sakit. Kemudian pasien apa saja yang perlu diperhatikan ya kebutuhan dietnya, yaitu pada mereka yang mengalami starvation, kemudian mengalami trauma atau pembedahan sedang maupun besar, kemudian mereka yang mengalami sepsis, mereka yang mengalami luka bakar luas, gagal organ, atau mungkin pada saat masuk ke rumah sakit status gizinya memang sudah jelek. Nah, sehingga perlu diperhatikan untuk rute pemberian makan pasiennya. Apakah per oral ataukah enteral maupun parenteral. Kemudian untuk modifikasi diet normalnya, jadi ini bisa diberikan kepada pasien tergantung kondisi pasiennya, ya. Jadi kalau diet normal itu adalah ya diet artinya makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Tetapi ketika dia dalam keadaan sehat, maka diet normal tersebut nanti akan kita modifikasi. Nah, bagaimana modifikasinya? Dalam hal ini ada beberapa. Pertama adalah terkait dengan perubahan konsistensi makanannya. Ya, jadi teksturnya berbeda-beda. Apakah makanan saring, ya, apakah makanannya cair, apakah makanannya lembek atau lunak, atau mungkin makanan biasa, artinya makanan normal.
Itu dilihat dari konsistensi makanannya. Kemudian dilihat dari perubahan kandungan energinya. Ya, energi masing-masing individu itu berbeda-beda. Berapa sebetulnya kebutuhan energi yang digunakan baik untuk aktivitas fisik ya maupun aktivitas tubuh ya dalam tubuh ya. Ini yang perlu diperhatikan. Berapa sebetulnya kebutuhannya? Ya, ketika diet pasti akan mengalami perubahan kandungan energi. Kemudian juga dilihat dari jumlah proteinnya, terutama untuk beberapa penyakit-penyakit ya yang memang harus dilihat, diperhatikan ya kebutuhan proteinnya. Kemudian untuk perubahan lemak, ini juga iya. Atau bisa jadi menghilangkan satu jenis makanan. Ya, kita ingat dulu itu bilang ya saya pernah menyampaikan pada saat kita masuk ke topik gizi seimbang kalau tidak salah ya, itu kan bahwa sebetulnya secara umum ya seseorang harus mengkonsumsi beraneka ragam bahan atau jenis makanan karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung zat gizi secara kompleks, artinya bahwa kita harus mengkonsumsinya secara beragam agar kita bisa mendapatkan ya secara lengkap zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tetapi dalam hal ini modifikasi pada pasien bisa dengan menggunakan satu jenis jenis makanan karena berkaitan dengan alergi yang ada atau intoleransi dalam tubuh pasien tersebut. Kemudian mengatur porsi energi, frekuensi, porsi makannya, serta rute pemberian diet. Nah, bagaimana prinsip dasar pengaturan diet pasien? Yaitu bahwa perhatikan diet menjadi bagian dalam proses penyembuhan pasien. Kemudian penghitungannya tentu saja mendekati jumlah yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Kemudian relatif fleksibel ya, jadi penyusunan dietnya bukan berarti apa yang dia sukai saja yang diberikan, tidak, tetapi artinya kita mengikuti kondisi dari beberapa faktor, misalkan ekonominya atau mungkin secara lingkungan ya, pasar seperti apa saja yang tersedia gitu. Nah, kemudian diutamakan melalui oral. Kalau konsumsi oral tidak, berarti kemungkinan pasien bisa diberikan enteral maupun parenteral. Ya, gitu. Jadi, tapi untuk pemberian diet ini diberikannya secara kita lihat dulu indikasinya kira-kira kuat bahwa dia memang mengalami apa dan harus diet apa. Gitu. Kemudian konsep dasar pelaksanaan asuhan gizi ya, terutama untuk rumah sakit, ini tentu saja untuk pelayanan kesehatan rujukan, terutama kaitannya dengan rawat inap. Tugasnya adalah dalam hal ini untuk penyembuhan dan pemulihan, ya, dituntut berperan dalam rangka pencegahan penyakit. Nah, kemudian pada saat ini karena pola penyakitnya mulai dari dulu infeksi sekarang berubah menjadi degeneratif, maka tentu saja konsep asuhan gizi juga akan mengikuti, ya. Kemudian dilihat juga perkembangan pola penyakitnya, ipteknya, dan tuntutan klien yang seperti apa. Sehingga pada saat pengelolaan atau pelaksanaan asupan gizi, pasien perlu dikelola secara bertahap. Nah, ini untuk asuhan gizi sebenarnya tergantung, ya tadi sudah disampaikan bahwa tergantung saat sakit kliennya apa, kemudian diagnosis penyakitnya apa, kemudian bagaimana status gizinya. Sehingga langkah-langkahnya mulai dari diagnosa, identifikasi, kemudian rencana intervensinya apa, kemudian intervensinya itu sendiri sekaligus berikutnya adalah evaluasi maupun follow up dari dia tersebut, ya asuhan tersebut. Nah, asupan atau asuhan gizi ini memang agak kompleks karena tidak hanya sekedar memberikan makan, ya, tidak, tapi adalah bahwa penyediaan makan itu juga tentu saja harus sesuai dengan dietnya. Kemudian adanya pengkajian asupan gizinya, kemudian perubahan
status gizinya seperti apa, kemudian rute pembeliannya seperti apa, sekaligus adalah terakhir dengan penyuluhan gizi yang bisa dilakukan setiap kali, ya, sampai dengan akhir ketika pasien sudah sembuh. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengaturan makanan orang yang sakit yaitu adalah psikologi, sosial budayanya, kemudian keadaan jasmani serta keadaan gizinya. Nah, kalau psikologis ini terkait dengan ketika pasien datang ke rumah sakit, otomatis ya dia masuk ke satu wilayah, satu lingkungan yang baru, ya, berbeda dengan lingkungan sebelumnya, sehingga ditambah dengan lingkungan yang asing, kemudian orang-orangnya juga asing, begitu. Kemudian ketika seorang pasien masuk rawat inap, ya, maka yang mengharuskan dia melakukan diet, maka tentu saja terjadinya perubahan makanannya, jenisnya beda, cara menghidangkannya biasanya pakai piring seng, ini sekarang enggak, gitu ya. Kemudian tempat makannya juga sudah berbeda, jam makannya juga pasti lebih teratur. Kemudian siapa yang menyajikan, ya, siapa yang menunggui, biasanya tidak ada yang ini, sekarang ditunggui, ya, dan seterusnya. Atau mungkin karena rasa tidak senang, rasa ketakutan yang berlebih, ya, wah, ya, ini kira-kira saya punya kesempatan untuk sembuh tidak, gitu, ya. Atau mungkin karena diwajibkan untuk tidur terus, ya, bed rest, sehingga dia merasa tidak bebas, gitu. Nah, sehingga akan memunculkan tanda-tanda psikologis seperti mual, ya, kemudian nafsu makan, ya, sampai dengan anoreksia. Kemudian bentuk dietnya juga pasti akan berbeda, sehingga ini mengakibatkan rasa senang atau cemas, ya. Ini ketika dikasih bubur, waduh, ini kira-kira apa yang terjadi dengan sistem organ pencernaan kita, ya, gitu. Kemudian tugas perawat dalam kaitannya dengan psikologis ini adalah menjelaskan serta mengurangi tekanan-tekanan psikologis yang terjadi pada pasien tersebut. Entah bagaimana caranya, yang penting bahwa pasien supaya merasa tidak terbebani dengan sakit yang dideritanya. Kemudian sosial budaya. Nah, orang sakit itu tentu ya tidak hanya orang sakit, ya, yang ramah pun juga demikian. Tetapi ini adalah kaitannya dengan gizi adalah ketika seorang berasal dari satu kelompok tertentu dengan adat istiadat tertentu, kepercayaan tertentu, kebiasaan tertentu, dan memiliki pandangan hidup tertentu juga, otomatis nanti kaitannya dengan gizi bagaimana dengan hidangan-hidangan yang nanti akan diberikan oleh instalasi gizi, ya. Kemudian jadi jenisnya apa, begitu. Ini tentu saja, ya, nanti pilihannya adalah hidangan yang bersifat netral. Kemudian kebiasaan makan bersama. Nah, ini kalau misalkan si pasien memang sudah biasa seperti itu setiap harinya, maka tentu saja pada saat jam makan ya perlu ditemani oleh anggota keluarganya. Nah, kemudian kaitannya dengan keadaan jasmani. Nah, jasmani pasien ini nanti akan menentukan seperti apa konsistensi dari diet yang akan diberikannya. Ya, kemudian dilihat juga, ya, apakah kesadarannya menurun, bagaimana dengan kondisi jasmani, apakah terjadi lemah, maka bisa jadi akan diberikan diet khusus. Nah, apabila terjadi gangguan pernafasan, maka kemungkinan, ya, makannya akan durasi makannya akan lebih lama. Kemudian nafsu makannya tidak baik, ya, maka porsi yang akan diberikan kepada pasien adalah dalam ukuran yang kecil tetapi frekuensinya sering. Kemudian kalau pasiennya lanjut usia, maka tentu saja porsinya kecil saja tetapi konsistensinya lunak. Karena kita lihat, ya, kondisi dari jasmani, gigi-giginya, kemudian saluran cerna yang lainnya ini sudah mulai mengalami penurunan, ya. Kemudian penyakit kronis serta
biasanya terkait dengan orang-orang atau pasien yang mengalami rawat inap yang cukup lama, ya. Kemudian apa namanya, karena orang ya selama ini biasa makan seadanya, ya, makan sesuai dengan apa yang disajikan pada saat di rumah, sehingga pada saat pasien ya orang tersebut rawat inap di rumah sakit, maka perlu dimodifikasi menu-menu secara umum yang ada di lingkungan pasien tersebut. Kemudian untuk penentuan status gizi ini memang jarang dilakukan secara khusus, hanya perawat nanti mengambil informasi-informasi terkait dengan pola makan sebelum dia masuk ke rumah sakit, ya, dilihat dari kebiasaan makannya maupun sikap terhadap makanannya. Nah, peranan perawat dalam asuhan gizi atau nutrisi yaitu pertama bahwa menjalin hubungan komunikasi baik dengan dokter maupun dengan ahli gizi. Nah, beberapa kewenangannya adalah mengusulkan diet sementara apabila dokternya tidak ada. Kemudian memberikan informasi kepada dokter maupun ahli gizi terkait respon pasien terhadap makanan atau diet yang diberikan. Kemudian bahwa perawat ini menjadi perantara atau penghubung antara pasien dengan dokter atau ahli gizi. Nah, pada saat jam makan, maka peranan perawat adalah membantu pasien menciptakan suasana yang menyenangkan, kemudian menyiapkan makanannya, membantu pasien untuk bersiap ya sebelum makan, kemudian pada saat mengkonsumsi makanan, ya, kemudian juga memberikan dorongan agar diet pasien habis. Nah, kemudian perawat juga berusaha untuk menerjemahkan diet pasiennya. Jadi kepada pasien diberikan kenapa dietnya kok seperti ini, gitu. Nah, tentu saja jawabannya pertanyaan yang berhubungan dengan makanan. Jadi kalau istilah-istilah asing, istilah-istilah klinis mungkin tidak diberikan ya, tapi kita juga bisa memberikannya tergantung dari tingkat pendidikan pasien. Kemudian melakukan observasi atau follow up atau evaluasi atas diet pasien diberikan. Jadi lihat makanan yang disukai, kemudian mencatat asupan makanannya, kemudian beritahu dokter dan ahli gizi tentang respon. Kemudian ketika pasien akan melakukan perawatan di rumah, maka perawat melakukan identifikasi atas kebutuhan pasien selama nanti dia mandiri di rumah, dan juga penyusunan rencana untuk konsultasi gizi. Nah, ini adalah beberapa jenis penyakit yang berhubungan dengan diet khusus. Ya, jadi tadi fungsi-fungsi diet adalah sudah dijelaskan, dan ini adalah kaitannya dengan penyakit-penyakit. Ya. Jadi kalau misalkan contoh penggunaan diet sebagai terapi, misalkan tadi ada pasien, dia pasien DM, ya, diabetes mellitus, maka kemungkinan pasien ini diberikan diet DM adalah dalam rangka untuk menstabilkan, menormalkan jumlah atau kebutuhan glukosa yang ada di dalam tubuhnya, sehingga diet DM ini diberikan sebagai terapi. Nah, kalau yang berhubungan dengan penyakit yang disebabkan oleh pola makan tertentu, ini kaitannya dengan GAGI, ya, gangguan akibat kekurangan yodium, atau mungkin karena seorang tersebut mengalami buta senja, ya, sehingga pada orang yang mengalami GAGI atau gangguan akibat kekurangan yodium, maka tentu saja diet yang diberikan tentu saja diet yang sesuai untuk GAGI. Kemudian penyakit insidensi mungkin bisa berubah oleh karena dietnya. Jadi kalau orang yang mengalami beberapa jenis penyakit-penyakit seperti kanker dan seterusnya, ini nanti bisa diubah ya, bagaimana supaya kondisinya tidak lagi mengalami kanker. Nah, maka diet dalam hal ini masuk. Ya.
Kemudian untuk analisis dietnya, nah analisis dietnya adalah sebagai apa ya, memberikan informasi ya terhadap pola maupun kebiasaan dari kuantitas makanan pasien sebelum sakit. Dilihat riwayat diet sebelum sakitnya apa, pola makannya itu dilihat dari dia agamanya apa, hasil ekonominya apa, kemudian kesehatannya bagaimana, ya kemudian personal preferensinya atau kesukaannya seperti apa. Kemudian dilihat juga aktivitas fisiknya, ya. Kemudian kalian tentukan diagnosa perawatannya yang berkaitan dengan nutrisi. Nah, kemudian apakah terjadi masalah kesehatan maupun gizi, itu yang perlu jadi. Kemudian dasar penentuan diet bagi orang sakit yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi, kemudian untuk pemberian diet khusus berpola sampai dengan makanan biasa, kemudian diet khusus yang fleksibel tergantung dari beberapa faktor. Kemudian ini perlu pertimbangan dari status pekerjaan pasien, kemudian bahan makanan yang dapat diterima, yang dapat diperoleh, dapat diolah dan lazim dikonsumsi oleh orang tersebut atau lingkungan orang tersebut. Dan perlu diperhatikan bahwa bahan makanan terutama untuk yang bersifat alami. Kemudian pasien harus tahu ya kenapa dia harus melakukan diet tersebut. Tujuan diet itu apa sih, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian diet khusus segera atau makanan biasa. Kemudian bahwa diet khusus ini merupakan diberikan ketika ada indikasi kuat, dan apabila ini ya pemberian utama adalah melalui oral ya, diusahakan melalui oral dulu. Tapi kemudian kita lihat dulu, kita evaluasi kira-kira bagaimana ketika makanan diberikan secara oral. Nah, diet pada pasien ini pada umumnya adalah berkaitan dengan tingkat kesulitan makanannya. Nah, sehingga perlu diperhatikan ya jumlah makanannya, kemudian macam maupun susunan makanannya, kemudian bentuk makanannya, ya kemudian cara pemberian makanannya. Kemudian pelayanan gizi di rumah sakit ini mencakup pelayanan medis, pelayanan asupan keperawatan secara umum untuk yang pelayanan kesehatannya, sekaligus pelayanan gizi atau asupan gizinya. Sementara untuk yang rawat inap dan rawat jalan, untuk proses pelayanan gizinya ada 4 tahap. Asesmen, tata laksanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi untuk pelayanan gizi. Nah, untuk penata laksanaan pelayanan gizi, ya dimulai dari data awal, identitas, seperti OPB, ya, asesmen dan pelaksanaan, ya ini masing-masing memiliki bagian-bagian sendiri sampai dengan planning. Kemudian, nah ini adalah standar-standar rumah sakit, makanan yang ada di rumah sakit, makanan biasa, makanan lunak, makanan saring atau makanan cair. Jadi MB, ML, MS, MC. Jadi ini nanti silakan kalian belajar sendiri-sendiri. Ya, kemudian juga standar makanan khusus, ini ada beberapa jenis diet, ya TKTP, rendah energi, garam, rendah tinggi serat, rendah sisa, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan force feeding, bahwa force feeding ini diberikan kepada pasien, terutama yang memiliki gangguan saluran cerna karena berkaitan dengan intake makanannya. Kemudian makanannya bisa dalam bentuk cair, kemudian perhatikan diet rendah sisa, porsinya kecil tapi sering, kemudian penggunaan bumbu yang tidak merangsang, dan kemungkinan menggunakan pipa karet. Nah, ini kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.